apa senangnya jadi anak perantau? Kalau untuk senangnya sih bisa dibilang kalau buat orang yang gak betah di rumah ya, apalagi buat orang yang gak suka diatur gitu kan, pasti lebih lebih ngerasa bebas, bebas dari segala aturan gitu. Bebas bisa narkoba ya. Ya nggak narkoba juga anjir. Tapi lu narkoba gak sih bang? Hah? Kelihatannya Enggak, sih. enggak. Oke, balik lagi bersama gua dan temen gua, Hai. Abi, biasa Abi Duh, DL gak nyaman di banget. channel kesayangan gua yang pasti, Iya. Akun Nur Rahman. Gua udah ada channel nih sekarang. Widih. Berat banget nih. Oke, kali ini Serat banget cuk. Lanjut. kali ini gua kita bahas tentang perantauan ya, melanjut dari konten yang kemarin Iya, perantauan. Gimana nih? tentang perantauan, tentang kesedihan gitu kan. Lo emang anak rantau banget bang? Ya gua anak perantau dari gua dari Jawa. Anak Cinace. Waduh, kayak Pak Tarno cuk. Lu juga di sini merantau, lu aslinya orang mana sih? Gue asli sini. Asli sini Asli berarti. sini gue parah. Berarti Betawi dong ya. Betawi, Betawi asli men. Sidul. Bukan dul, maksudnya dul beda 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 keluarga. Berarti bisa bisa disebut anak perantau atau gimana? Anak hilang kayak. Nggak diakuin ya. Karena di keluarga Lebih juga lebih nggak nggak diakuin diakuin ya. kayak ini gue. Ya sebenarnya jadi anak perantau itu ada susah senangnya sih kalau menurut gua ya. Nah, gue kan nggak perantau nih, jadi gue nggak Hmm. tahu nih kesulitan sama kesenangannya yang didapat oleh anak perantau. Jadi gue mau nanya senangnya dulu nih, apa senangnya jadi anak perantau? Kalau untuk senangnya sih bisa dibilang kalau buat orang yang nggak betah di rumah ya, apalagi buat orang yang nggak suka diatur gitu kan, pasti lebih lebih ngerasa bebas, bebas dari segala aturan gitu. Bebas bisa narkoba ya. Ya nggak narkoba juga anjir. Tapi lu narkoba gak sih bang? Hah? Kelihatannya Nggak, sih. nggak. Ya seenggaknya kita bebas dari mungkin ocehan ocehan orang tua ya. Kalau biasanya kan kalau kita kan ada orang yang nggak akrab gitu sama orang tuanya gitu, atau kita yang mungkin sering lihat kedua orang tua kita berantem, otomatis kita aduh anjir gue pengen cabut nih dari rumah nih gitu, Iya, ya kan. iya. Buat anak-anak perantauan itu malah dia itu malas buat pulang dengan alasan itu, mungkin ada salah satunya Tapi kan karena nggak selalu setiap hari orang tua berantem. Itu nggak bisa dijadi alasan dong. emang emang itu nggak setiap hari gitu kan. Ya mungkin senangnya ya itu satunya ya kan, kita bebas lah gitu, seenggaknya kita Ah, nggak ada yang ngatur gitu. Terus lebih apa ya, kalau buat buat gue sendiri sih, karena pribadi gue nggak suka diatur, jadi gue ngerasa senang kalau gue hidup sendiri, apalagi gue orangnya lebih suka menyendiri gitu, iya iya. jadi ngerasa bebas sih gitu. Gue nggak tahu nih, maksudnya senang dalam artian yang kayak gimana juga, karena yang selama ini gue ngerantau di Jakarta ini tuh ya gue enjoy aja, bahkan gue ngerasa nggak pengen pulang kampung gitu. Karena Ya nggak sih? yang udah terlalu lama di Jakarta mungkin ya. Ya mungkin salah satunya itu. Terus apa ya, kalau di kampung itu gue malas sama bacotan tetangga anjir, lu tau gak sih lu? Enggak, apa sih yang tetangga lu bacotin? Kemarin ada video viral. Eh, Jakarta memang keras, tapi lebih keras lagi anak kampung. Iya, Karena di kampung itu lebih tantangannya tuh lebih berat karena menghadapi mulut-mulut tetangga. itu yang Mata melihat, mulut berbicara. Waduh. ini kejadian gue kemarin ya, pulang pulang kampung kemarin nih, contohnya nih Oh, soal masalah listrik doang cuk. kenapa listrik? Yang namanya kita baru pulang, kita nggak tahu kan di situ ada colokan nih, misalkan kita ada colokan buat ngecas ataupun apa gitu, Oh, ya buat tongkrongan biasa, itu jadi bahan omongan. maksudnya Ya lu jadi ngecas di tongkrongan. iya ngecas di tetangga gua gitu kan, ngecas Ah, di tetangga. Cuman kalau menurut gua, kalau misalkan dari pihaknya itu keberatan, tinggal bilang kan, ah. tinggal bilang tolong dong gak usah ngecas di situ atau bagaimana gitu, atau tinggal dicabut rolannya gitu kan. Itu enggak cuk, langsung mainnya
media sosial. Waduh, Apa-apa sindir media ya? sosial ya anjir ya. Langsung bikin status anjir di Aduh, Facebook. malas banget gue kayak gitu, Jadi circle-circle kayak ngomongin gitu tetangga tuh. kan anjir. Punya tetangga kayak gitu gue bakar. Untung gue nggak deket banget sama tetangga karena jauh juga di sini. Terus tapi lu terakhir beli narkoba di mana? Jangan jangan sampai gue pulang-pulang dari sini tangkep BNN anjir. Ini gue lagi menggali membantu BNN untuk menemukan sebuah pecandu. Lu cepu lu ya? Gue pecandu anjing, gajinya gede, Cok. Cepu emang gede. Katanya sih gede, Cepu gue yang nggak mana? tahu. Waduh, cepu lu. Terus senangnya tuh apa sih jadi anak perantau? Kesannya sih kalau buat gue ya itu tadi Nah, bahagia gue nggak bisa ngejabarin tuh senangnya itu kayak kayak gimana gitu. Lebih banyak dukanya anjir anak perantau. Senangnya di mana gitu. coba? Ya paling itu doang kasih kalau menurut gue. Tapi berarti lebih banyak dukanya ya, Lebih kangen banyak sama dukanya keluarga. gitu. Ya Sama satu jauh sama keluarga ya kita nggak bisa memungkiri lah kita merasa merasa ibaratnya terbebani ataupun kita ngerasa punya masalah dengan keluarga, tapi yang namanya keluarga kita mau kayak gimana pun mereka tetap keluarga kita gitu. iya keluarga lu bukan keluarga gua kan. Iya. Mau gimana pun gua, keluarga lu tetap keluarga lu. Gimana pun lu, keluarga gua tetap keluarga gua. Tapi lu punya keluarga kan, Punya ya kan? keluarga. Nggak besar-besar Apa banget. yang lu rasain ketika lu ibaratnya lu mau posisikan deh, misalkan lu jadi seorang perantau gitu kan, Heeh. lu jauh dari orang tua gitu, ketika lu lagi kangen sama orang tua gitu, walaupun lu ibaratnya benci salah satu dari mereka, pasti lu akan ibaratnya lu akan meluluhkan kebencian lu dan ego lu untuk kembali ke mereka kan. Gua kalau lagi kangen kayak gitu, gua ambil kunci motor gua nyalain motor gua gas yang kenceng, nangis di jalanan. Itu lega banget, coy. Nangis pas gitu pas hujan gitu ya. Aduh, itu sumpah banget, enak banget lagi sedih ya kan, naik motor kenceng-kenceng sambil nangis. Air matanya ketetesan sama ojol di belakang gitu ya. Berbagi kesedihan gak sih? Tapi yang namanya keluarga ya tetap ibaratnya kita mengibaratkan itu sebuah apa ya, organisasi lah. Oh, organisasi sih goblok. Organisasi kan Ya enggak lah, ya iyalah, ya enggak lah. kan ada yang bilang ibaratnya seorang ibu itu madrasah pertama buat anaknya kan, Terus ya kan, seorang bapak itu kepala sekolah, dari ruang lingkup sekolah itu kan organisasi cuy. ya iya sih. Ya udah. Tapi itu organisasi yang tulus sih menurut gua. Emang Maksudnya yang gak pengorbanan tulus mereka gimana? tulus, kasih sayang mereka tulus ke gua. Jadi ibaratnya satu organisasi kan pasti ada anggota, ya kan? Iya benar. Dan dari ketuanya itu nggak pernah merugikan anggotanya. Ah iya benar sih. Nggak kayak organisasi di negara sebelah. Waduh, gue nggak ngerti nih. Berarti eh, keluarga tuh sama kayak PP, Perkabi. Bas. Langsung nyebut namanya ya. Iya, lu maksudnya tanggung-tanggung, maksudnya semacam itu ya. Entah kan bisa Ya, tut. tapi kan ini kan kita lagi ngebicarain organisasi di negara lain gitu. Oh iya, negara lain. Kalau di Paham. negara kita sendiri kan ya aman-aman aja. Penonton lu juga nggak bego anjing. Mereka juga tahu anjing. Dan nggak enaknya jadi orang perantau itu kalau kita udah ngerasa capek sih. Kita udah maksudnya udah kerja dari siang, dari pagi, ibaratnya dari pagi sampai sore gitu, sampai malam. Kadang orang-orang perantau itu ya kita udah capek kan pengen tidur kan. Itu nggak bisa. Nggak tahu ya buat yang lainnya. Kalau kalau gue ngerasa gue nggak bisa gitu. Nah terus lu sekarang tidur di mana sih? Gue kalau tidur ya di kasur sih yang pasti. Aku bapak-bapak. Coba bapak anjing. Enggak, maksudnya lu kan kuliah nih, bukan pekerja kan, perantau kuliah kan. Maksudnya gimana ya? Suka dukanya deh selama jadi anak mahasiswa yang merantau gitu kan, lebih spesifik nih. Ya sedukanya ya lebih banyak dukanya sih. Balik lagi lebih banyak dukanya. Kalau misal soalnya gue ngerantau di sini dan gue kuliah di sini gitu. Itu pure gue kuliah dari awal nyampe gue semester
akhir itu semuanya dari jeripayah gua ibaratnya. Walaupun ya karena pandemi anjing. Karena pandemi aja gue jadi nggak kerja, jadi mau nggak mau gue minta suntikan dana lah sama orang tua gitu. Aduh, lu nggak malu tuh minta suntikan dana? Ya gimana ya, itu sebenarnya kalau dibilang malu pasti malu, ibaratnya anak sudah gua udah umur segini gitu masih masih minta sama orang tua, itu sebenarnya malu coy. Iya, lu yang aja nggak mikir kan? Tapi lu sadar gak sih, kita tuh nggak minta buat dilahirin di dunia, tau I- nggak? Iya, itu kan takdir, Cok. Iya, kita kan nggak minta, itu kan takdir. Seharusnya kita tuh tanggung jawab sama orang tua, tanggung jawab orang tua sepenuhnya gitu. Kayaknya sampai kalau misalnya cewek sih ya sampai nikah, tanggung Hmm, jawab orang tua tuh sampai hmm, nikah. Sisanya itu adalah tanggung jawab suaminya. Kalau cowok ya sampai kerja sih kalau menurut gua. sampai kerja. Karena kalau Enggak, maksud gue tuh di yang gue tekan itu, orang tua itu nggak wajib atau bahasanya itu dia nggak harus minta balas budi ke anak. Anak itu nggak harus membalas budi apa yang telah mereka berikan ke kita. hmm, Karena kita ditakdirkan lahir itu kita nggak minta gitu. Kan mereka yang bikin. iya, tapi kan lu sebagai anak kita harusnya juga mikir juga kan, maksudnya ya udah emang udah dilahirin masa ya lu mau masuk lagi ke lubang gimana Iya, sih? itu makanya kita kita itu di negara kita tuh disebut orang yang paling ramah ya di dunia nyata. Enggak, menurut gua yang Di paling media ramah sosial kan belum tentu. ya, karena banyak sekali sindiran kayak Karena orang banyak kampung. sekali orang-orang yang baper. Iya, kadang kalau di dunia media sosial tuh lebih parah lagi sih. Kenapa gue bilang kayak gitu tadi? Gue baca kutipannya dari siapa tuh penciptanya, bosnya Tesla. Oh, Ya pokoknya itulah. itu. Dia bilang seperti itu gitu loh. Jadi sebenarnya tuh orang tua ya ya udah memberi aja tanpa mereka berharap untuk si anak itu membalas budi gitu loh. Si anak itu nggak wajib untuk membalas budi, cuman harus ngerti gitu loh, sebagai seorang anak gitu loh. Karena sampai kapanpun kita mau berbuat apapun kita nggak bakal bisa balas budi ke orang tua kita. Kita mau membalas pakai apaan coy? Pengorbanan mereka itu besar banget buat kita gitu, Iya sih. ya kan? Jangan kan ya orang tua, seorang ayah lah, apalagi kita kita anak cowok kan. Kita anak cowok tuh lebih banyak kan biasanya deket sama ibu, walaupun nggak menutup kemungkinan ada yang deket sama ayah gitu kan. Ya, terus Cuman ya kalau dibalik semua itu, kalau misalkan kedua orang tua kita ada masalah ya ya udah sih masalah mereka gitu. Seharusnya ya hmm, ya udah masalah mereka. Cuman kan impact atau imbasnya kan ke anak juga, ya anak yang iya sih. ngerasain gitu kan. Aduh, batuk banget nih gua. Kurang amer. Lu anjir, kurang amat. Lu nggak itu kan? Tip. Aduh, enggak lah. Gua aman lah gua. Kemarin ditusuk-tusuk hidung gua. Kayak sedotan boba. Jadi kalau kalau lu kan orang sini nih. Ya. Ibaratnya menurut lu sebagai orang sini melihat orang perantau itu seperti apa sih? Sebagai pendatang gitu. Dia kan pendatang jatuhnya kan. Ya, kalau perantau lokal sih gue sangat welcome karena mereka mencari rezeki juga untuk ya maksudnya untuk orang-orang kita juga. Paham gak sih lu? Maksudnya? Kalau perantau yang lokal tuh gue sangat senang hati. Paham gak lu? Karena ada perantau lokal sama interlokal. Kalau lokal ya dari Oh. kampung datang ke sini, tapi kalau yang satu lagi dari luar Iya, negeri datang iya, ke tahu. sini. Ya itu yang gue sayangin banget sih, maksudnya eh, perantau yang dari luar malah dapat jabatan gede tapi orang asli sini kayak gini deh, orang Betawi
sekarang rumahnya udah dikit. Sisanya udah paling ya kayak jagain parkir segala macem. Yang punya malah orang rasnya yang beda, orang dari suku yang berbeda gitu. Itu yang waduh, gila orang It- orang orang sininya malah cuman kebagian lahan parkirnya doang gitu. Gue ngerasain gitu sih. Oh, lu berarti ngerasa sebagai tuan rumah itu cuma dapat sisanya gitu ya. Iya, gue ngerasa kayak gitu sih. Berarti untuk harapan lu itu pengennya tuh seperti apa? Ya gue pengennya ya orang dari orang asli sininya tuh apa ya namanya merajai ya, bukan merajai apa ya, mendominasi. Mendominasi Jadi gitu ya. orang yang di luar di sini tuh ngikut kita, sama seperti di hal lain. Ketika gua di ke tempat lain, gua ngikut mereka. Tapi kan sekarang udah Tahu, berbalik. tahu, tahu. Orang sini yang malah ngikut orang luar. Jadi ibaratnya bisa bisa dikatakan kita kayak semacam dijajah lagi ya. Iya, tapi tidak terlihat banget. Oh, ini lagi dijajah. Enggak kelihatan secara halus ya. Kita dijajah secara halus gitu ya. Cuman Iya. tapi lu setuju nggak sih kalau ketika kondisi saat ini gitu loh, perantau interlokal ibaratnya berarti kan di luar dari orang kita kan. Ah, Mereka itu untuk dari kualitas itu lebih mumpuni daripada orang lokal kita. iya itu dia yang gua sayangin juga, maksudnya orang dari sini orang kitanya harusnya lebih lebih ayo semangat lagi, iya nggak sih? Gue Iya takut sih, salah ngomong sih. seharusnya ya Iya, sih. maksudnya kita ini jadi bahan introspeksi juga buat diri gue juga Buat sebagai buat sebagai orang sini. Maksudnya orang yang asli dari tanah ini, maksudnya kayak Jakarta. ya Ya. maksudnya kayak dari Jakarta tuh Jakarta. kayak ayo dong introspeksi, ini tanah gua, tanah kita, harusnya kita yang eh, apa namanya ya, Lebih 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 mendominasi lah mendominasi. seharusnya gitu Iya kan. gitu. Kalau menurut gua bukan bukan eh, orang Jakarta aja sih seharusnya sih, lebih lebih tepatnya orang seluruh Indonesia sih. Karena kan Iya, lebih banyak orang kita tuh suka berkoar doang tanpa tanpa mau bertindak dan tanpa mau dia tuh mengintrospeksi diri gitu loh. iya itu yang maksudnya gue sayangin. Maksudnya itu jadi harus introspeksi PR untuk kita semua sih. Gua dan kalian semua. Waduh. Oke, cuman kalau untuk tadi kan untuk interlokal mendominasi kan, karena mereka kualitas mungkin kualitas kuantitas dan mungkin segala sesuatunya mereka Yang mempunyai gitu lah. nggak bisa di nggak bisa dihindarin juga, emang mungkin ada yang lebih bagus lagi dari luar, makanya dipakai yang luar gitu. Sebenarnya mereka juga kan sama sama seperti kita, mereka manusia juga gitu kan. Iya. Sebenarnya gini, kalau misalkan dari orang lokal kita diberdayakan ataupun orang kita dapat arahan gitu loh. Sebenarnya orang-orang kita juga juga bisa. Buktinya di luar sana, ya contohnya deh almarhum B.J. Habibie, asli orang orang Indonesia kan, Iya. dan dia terkenal di luar negeri ibaratnya, Iya. bahkan diakuin di Jerman ataupun di mana gitu. Ya, Cuman sangat disayangkan kalau misalkan orang-orang kita yang pinter, tidak difasilitasi atau tidak dibina, maksudnya tidak diberi kesempatan mungkin. iya karena ya banyak lah mungkin para musisi atau orang-orang yang berjasa di Indonesia, Indonesia. Indonesia, Indonesia begitu. ya itulah kan Beda biasa. negara lu aja. Pokoknya orang-orang lokal kita tuh kadang mereka ngerasa nggak diapresiasi coy, karena ya balik lagi orang-orang kita juga agak-agak aneh sebenarnya. Iya. Ya intinya orang-orang kita tuh kebanyakan nyinyir gitu loh. Iya, intinya ya introspeksi diri sih. Maksudnya dari masing-masing itu introspeksi diri, termasuk gua. Nggak nggak usah jauh-jauh dah. Kita aja kayak gini, kita bikin podcast, bikin karya seperti ini. Banyak mungkin orang di luar sana itu orang ngapain sih? Ya kan? Iya. Itu orang ngapain sih? Gua juga bingung gua ngapain anjing. Lah makanya itu. Kita Tapi tuh, kan seenggaknya gerak daripada nggak iya, ngapa-ngapain. daripada kita nggak ngapa-ngapain, daripada kita cuman ngomong di belakang tanpa kita speak up gitu kan, tanpa kita ngomong. Sebenarnya ya kita butuh lebih banyak orang-orang yang berani untuk berbicara di depan sih, untuk mengeluarkan keresahannya gitu loh, entah apapun itu gitu loh. Ya walaupun nanti
banyak mungkin masalah di belakang ataupun apa gitu. Pasti ya kalau misalkan kita niatnya bener, penyampaiannya bener, walaupun nanti ada orang yang tersinggung, baper ataupun apa ya, kita pasti ada yang ngebela lah. Enggak juga, lu siapa anjing dibela? Ya seenggaknya pasti kalau misalkan kita jalurnya bener gitu loh, ya kan. Ya intinya ya mulai aja dulu. Waduh. Jadi lebih welcome ke orang lokal lokal ya kalau untuk perantau ya. Ya gitu. Menurut gua sih itu opini gua. Sebenarnya sih kalau kalau dari segi gua, sebagai orang perantau itu ya, Ah, kalau kita cuma ngelihat secara global sih emang kita menyayangkan gitu loh. Maksudnya orang lokal kita tuh sebenarnya banyak banyak dan mungkin mereka juga bisa gitu untuk mengelola ibaratnya lah atau mendominasi sebuah pekerjaan ya. di kota kita sendiri gitu tanpa tanpa harus melibatkan orang lain gitu sih. Cuman ya kalau buat gue perantau ya yang apa yang gue jalanin ya emang yang gue rasain ya untuk saat ini buat nyari kerja itu susah cuk. Hmm. Jujur apalagi lagi pandemi kayak gini buat nyari kerja itu satu susah, kedua itu dipersulit, bukan dipersulit ya, jadi kantor-kantor di Jakarta, nggak tahu di luar sana ya, maksudnya kantor-kantor yang sekarang itu lebih lebih memilih minta orang yang punya skill gitu loh. Iya iya. Lu malah tidur anjing anjing. Ngantuk gua, Maksudnya sumpah. yang punya skill dan kemampuan Iya, yang tinggi iya, gitu loh. iya, Tapi yang iya, ada di otak gue sih iya, pertanyaannya kenapa mereka minta iya, iya, minta yang sebegitu iya, sempurna lah iya, katakanlah. Tapi mereka nggak mau atau iya, iya, enggan untuk membayar kita itu lebih tinggi iya, gitu. iya, iya, Udah nggak fokus anjir. iya, 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 iya. Oke, Aduh. Dut, mungkin itu dulu dari kita pembahasannya. Iya, dari gua ABDL dan teman-teman gua. Udah teman-teman banyak amat anjing. Kan 2 orang doang Oh iya, anjir. masih Oke, yang lain juga ada. oke. Nanti kita akan lanjut dan bahas yang lebih banyak lagi. Iya, nanti Mengenai kita apa? sabung kan, sabung ayam. Waduh. Sambung. Oh ya, bukan sambung. Kita anjir. sambung lagi ya kan. Oke, Tetap see you di next time. Thank you. tetap di mana? Tetap di channel gua dong yang Iya, pastinya. lo langsung aja Ya di kan? iya. Itu. Goodbye, mother. Iya.